DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan ada perubahan nama jalan untuk periode berikutnya. Hal itu Anies sampaikan usai pergantian 22 nama jalan dengan tokoh nama Betawi. Namun, Anies tidak membeberkan rencana perubahan nama jalan pada periode selanjutnya itu, termasuk waktu perubahan nama jalan. Ia menekankan perubahan nama jalan tidak akan merepotkan warga DKI Jakarta saat ingin memperbaharui data administrasi kependudukan dan data lainnya. Pusing kuadrat. Anies sebut akan ada perubahan nama jalan gelombang berikutnya. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Kalau tidak salah dengar, seorang gubernur tidak boleh membuat kebijakan strategis 6 bulan sebelum masa jabatan terakhir. Entah benar atau tidak, tolong diralat. Jadi, Anies akan mundur dari jabatannya pada Oktober nanti, menandai 5 tahun kepemimpinannya yang sangat menguras emosi dan kekesalan banyak orang. Nah, menjelang masa jabatan berakhir, Anies bukannya membuat kebijakan yang sedikit spektakuler menyangkut hajat hidup banyak warga DKI, malah makin membuat banyak kebijakan tak penting yang bikin warga kerepotan. Salah satunya adalah mengganti nama jalan di Jakarta. Ada 22 nama jalan yang diganti. Sudah banyak yang protes. Bahkan kabarnya, ada satu nama jalan yang dikembalikan seperti semula karena warga sekitar protes. Baru-baru ini, Pemprov DKI Jakarta batal mengganti nama Jalan Madrasah 2 di kawasan Rawabelong, Kelurahan Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat menjadi nama Jalan Syekh Abdul Karim bin Asfan. Tapi inilah parahnya, semoga warga DKI tabah menghadapi gubernur seiman ini. Kata Anies, perubahan nama jalan di DKI tidak berhenti pada 22 nama jalan yang telah diumumkan. Dia bilang perubahan 22 nama jalan tersebut hanya awal saja atau gelombang 1. Dia akan meneruskan penggantian nama jalan lain dengan tuntas. Tapi ini tidak selesai di sini. Ini gelombang 1, nanti kita akan teruskan sampai tuntas, kata Anies. Ngeri! Yang bikin orang harap-harap cemas adalah Anies tidak menyebut ada berapa gelombang lagi dan berapa jalan lagi yang namanya akan diubah di Jakarta. Bisa 2 gelombang atau bahkan 10 gelombang. Mungkin juga ratusan jalan akan diubah namanya. Di satu sisi Anies akan mengakhiri masa jabatan sebagai gubernur. Di sisi lain Anies membuat repot sekaligus menunjukkan dia ingin mencari simpati orang Betawi. Biasalah kalau tidak pintar ambil simpati, bukan Anies namanya. Saat kampanye saja mulutnya sangat manis, sehingga bisa membuai banyak orang untuk memilihnya. Sesudah itu, zong, banyak yang gigit jari. Kebijakan dan program strategis banyak yang tidak terselesaikan. Program receh yang dijejali kepada rakyat. Alasan Anies pun terdengar sangat lucu dan konyol. Dia bilang perubahan nama jalan di Jakarta dilakukan secara serempak, bertujuan untuk memudahkan proses administrasi. Nama jalan diubah untuk mengenang sosok yang berjasa kepada kota Jakarta, sehingga memberi inspirasi ke masyarakat. Memudahkan proses administrasi? What a stupid joke! Kalau Anies tidak mengubah nama jalan, lebih gampang lagi, malah tidak perlu ada proses administrasi. Sekarang malah bikin repot kan? Penduduk yang tinggal di sekitar jalan yang diubah, mau tak mau harus update data kependudukan dan dokumen lain seperti surat tanah, surat-surat kendaraan bermotor, paspor, dan lainnya. Anies dengan entengnya bilang perubahan data tidak dipungut biaya alias gratis. Kami tegaskan bahwa semua perubahan itu insya Allah tidak membebani baik biaya maupun yang lain, kata Anies. Iya sih, gratis, tapi ongkos capeknya gimana? Ongkos untuk ke tempat penggantian data gimana? Bukankah harus bayar ongkos transportasi? Bagi yang punya motor, habis minyak. Belum lagi macetnya, habis waktu lagi. Bagi yang sibuk kerja dan tidak punya waktu, bukankah itu bikin repot? Dikira orang-orang tidak ada kerjaan, cuma duduk ongkang-ongkang kaki di rumah sambil nonton Netflix. Oh iya sih, bisa jadi Anies sadar bahwa salah satu pendukung terbesarnya adalah kelompok tukang demo langganan di Monas. Mereka kan pengangguran yang selalu ngarep nasi bungkus gratis. Tampang aja sok suci, tapi di otaknya hanya menunggu nasi bungkus. Disuruh teriak, ya teriak aja, toh tidak ada ruginya. Jadi mungkin secara tidak langsung Anies merasa semua orang punya banyak waktu untuk urusi hal yang tak penting. Malah ada gelombang 2 lagi. Nikmati dan syukuri saja kebijakan dari gubernur pilihan mereka. Saya juga mencium bau-bau tidak enak. Mungkin nanti semakin mendekati masa akhir jabatan, Anies bakal bikin banyak orang makin repot.
Kita tidak tahu apalagi yang akan dilakukan Anies yang terkenal oportunis. Bagaimana menurut Anda? Adalah dan bisa berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS bila ingin mengusung calon presiden sendiri. Dalam hal ini, capres yang dimaksud adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, hal itu akan diprediksi rumit, mengingat dinamika hubungan antar partai yang terjadi selama ini. Besarkan nama Anies, 2024 Demokrat PKS harus masuk tong sampah politik, tak lolos Senayan. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. PKS dan Demokrat harus kita buang ke tong sampah politik. Kedua partai ini adalah partai yang mengusung melakukan endorse kepada radikalisme dan intoleransi di zamannya. Kita tahu bahwa Demokrat sejak tahun 2004 sampai 2014 menjadi partai yang mendiamkan radikalisme tumbuh subur di Indonesia. Tumbuh subur, sesubur-suburnya macam ormas terlarang. Mereka dibiarkan berkeliaran, bebas melakukan sweeping di mana-mana. Mungkin di era Presiden Demokrat berkuasa sebagai perwakilan Demokrat, sudah banyak yang tahu bahwa ormas terlarang diberikan izin, bahkan mantan menterinya pernah datang ke acara tersebut. Tapi pada akhirnya kita melihat bahwa selama 10 tahun Demokrat berkuasa di Indonesia. Selama itulah radikalisme tumbuh subur dan bahkan sampai tahun 2022 sulit sekali dihancurkan gurita tersebut. Aksi-aksi dan statement-statement yang didiamkan oleh partai penguasa saat itu terhadap upaya pencorengan Pancasila sangatlah disayangkan dan saya prihatin atas hal tersebut. Padahal secara nama mereka adalah partai yang seharusnya mengusung demokrasi dengan setinggi-tingginya. Tapi secara fakta lapangan mereka justru membiarkan kelompok berbahaya yang berpotensi untuk yang menghancurkan demokrasi. Dan banyak sekali malpraktek yang terjadi. Bahkan nama Anies Baswedan sendiri dikenal dan mulai diorbitkan oleh Demokrat saat dia menjadi anggota yang masuk ke dalam konvensi Partai Demokrat. Bahkan ada dokumen Wikileaks yang dibongkar bahwa Anies Baswedan yang sempat dilarang masuk ke Amerika Serikat merupakan teman dekat dari Presiden Demokrat dan disebut-sebut sebagai good friend of America. Demokrat menjadi duri dalam daging yang 10 tahun secara aktif membiarkan paham radikalisme dan orang macam Anies Baswedan itu mengelanglang buana untuk menyebarkan paham-paham yang tidak jelas. Buktinya bisa kita lihat di artikel lawas dari kompas.com. Dan juga di sini, di wikileaks.org, sungguh amat jelas semua rekam jejak kedekatan antara Demokrat dan Anies Baswedan. Demokrat adalah partai yang berbahaya